Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom juga bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah ini lewat live streaming di kota Bapak Ibu atau di negara dimanapun Anda berada. Kiranya ibadah ini juga menjadi berkat bagi Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita kagum pada orang-orang hebat. Kalau di dalam dunia sport itu ada yang namanya Mike Tyson. Mike Tyson itu luar biasa karena kita tahu kalau dia naik ring pasti heboh. Itu sebabnya Mike Tyson itu selalu menjadi kesukaan orang-orang untuk nonton Bapak Ibu akan pertandingannya. Bahkan seringkali dia itu membuat lawannya takluk pada ronde-ronde awal. Tapi tahukah saudara bahwa ternyata seorang Mike Tyson itu juga membutuhkan pelatih dalam hidup. Bahwa di balik daripada keberhasilan seorang petarung Mike Tyson itu ada orang-orang hebat. Ada yang namanya orang-orang yang disebut sebagai mentor, orang-orang yang disebut sebagai coach, pelatihnya yang memperhatikan dari hari ke hari, melihat progresnya dari hari ke hari, melihat kelemahannya, melihat kekuatannya, mengajarkan teknik-teknik baru kepada dia. Siapa orang-orang yang ada di balik keberhasilan Mike Tyson? Saya sebut sebuah nama, Dus Amato. Dus Amato adalah seorang pelatihnya Mike Tyson yang ketika ibu Mike Tyson meninggal, maka Mike Tyson ini diangkat sebagai anak angkatnya. Lalu dibawa ke tempatnya dia, tempat pelatihannya, diajar anak ini gimana bertarung jadi petinju. Dan Dus Amato ini mengajarkan satu strategi yang tidak dipakai orang lain, yaitu bahwa tangan selalu nempel di muka. Itu sebabnya Mike Tyson kalau bertarung tangan selalu di depan wajah, dua-dua. Lalu pukul dari jarak dekat. Dan semua orang berkata tidak mungkin itu bisa berhasil. Pakai strategi yang seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa Mike Tyson berhasil. Top namanya. Kita pun di Indonesia mendengarkan dia. Sempat melihat pertarungannya. Memang dahsyat. Semua itu karena ada seorang bernama Dus Amato. Dus Amato itu meninggal lalu diganti oleh Bobby Stewart. Sebagai pelatih. Sebelum itu ada Teddy Atlas, ada Kevin Roney, ada Joe Fariello. Tapi yang terakhir Bobby Stewart setelah Dus Amato meninggal. Jadi seorang Mike Tyson Bapak Ibu, di tengah-tengah dia menjadi orang yang sangat hebat. Jangan lupa di belakangnya ada orang lebih hebat yang mau menjadi coach, pelatih dia. Sehingga membawa dia menjadi orang yang luar biasa. Dari anak jalanan yang tidak punya masa depan, diangkat menjadi seorang yang luar biasa, seorang superstar dalam dunia pertinjuan. Bagaimana dengan Tiger Woods? Seorang pemain golf yang beberapa tahun yang lalu hanya seorang biasa, seorang yang tidak terkenal. Apakah Tiger Woods itu punya pelatih? Bapak Ibu, sampai hari ini Tiger Woods punya coach, punya pelatih. Ada beberapa pelatih daripada Tiger Woods. Butch Harmon itu salah satu pelatih. Hank Haney itu salah satu pelatih. Foley pelatih. Dan yang terakhir adalah Chris Como. Ini juga pelatih yang melatih gimana nge-swing dengan bagus. Dan kita melihat bahwa di balik orang-orang top seperti ini, sudah ngetop, sudah tenar, sudah hebat, juara bolak-balik Bapak Ibu. Tetapi tetap punya pelatih. Tetap ada orang yang mengawasi dia bagaimana bermain, mengajar dia bagaimana memukul. Selalu bersama-sama dengan dia supaya dia tetap termotivasi dengan baik. Ini perjalanan hidup orang-orang hebat. Boleh saya bertanya kepada Bapak Ibu, bagaimana perjalanan hidup anak-anak Bapak Ibu?
siapa yang harusnya melatih mereka? Siapa yang harusnya bertanggung jawab atas hidup mereka? Siapa yang harusnya menjadi coach atas hidup mereka? Kadang-kadang kita hanya hidup satu rumah, tapi kita izinkan orang lain ambil alih segala peranan penting dalam hidup seorang anak. Hari ini saya ingin bawa kita melihat kebenaran firman. Bahwa keberhasilan seorang anak sebenarnya banyak bergantung orang tuanya. Keberhasilan seorang anak, masa depan yang baik seorang anak, seringkali karena dia punya orang tua yang baik, orang tua yang benar. Kalaupun tidak ada, pasti ada om, tante, siapapun. Tidak ada pun tetangga, tidak ada pun guru dalam hidupnya. Tetapi saya ingin bawa kita mengerti, kalau anak itu pemberian Allah, maka tanggung jawab itu adalah pada kita orang tua. Hari ini saya ingin bicara mengenai the godly parents. Orang tua yang saleh, orang tua yang rohani. Bagaimana menjadi orang tua yang rohani, yang saleh bagi anak-anak. Apa yang saudara dan kita akan renungkan bersama-sama itu sangat penting bagi kita. Bagi kepentingan anak-anak kita, kalau mereka masih kecil, kalau mereka adalah teenagers. Tapi kalau kita duduk di sini sebagai seorang pemuda-pemudi, ini adalah bekal kita kalau nanti kita menjadi seorang tua. Menjadi parents, bagaimana kita bertindak tanduk kepada mereka. Saudara mungkin bertanya, lah Pak Hani aja gak punya anak mau ngajarin kita yang sudah punya anak. Saya ingin beritahu saudara, bahwa saya mengajar dan saya memberikan satu firman Tuhan. Yang kedua, pengalaman saya menjadi seorang anak. Itulah yang menjadi dasar saya juga membagikan apa yang ingin saya bagikan kepada saudara. Jadi mari kita mau lihat bersama-sama khususnya dari firman Tuhan, bagaimana peranan orang tua untuk kehidupan anak-anaknya. Yang pertama kita mau lihat bersama-sama, peranan pertama adalah parents as a spiritual mentor. Bahwa orang tua itu harus menjadi mentor rohani bagi anak-anaknya. Orang tualah yang harus menjadi mentor. Tapi dewasa ini kita lihat banyak orang tua mempercayakan begitu saja dan 100%, lalu angkat tangan, lipat tangan, tidak lagi mengatur apa-apa mengenai rohani anak-anaknya. Karena bagi mereka yang penting sudah sekolah minggu. Sudah minggu ceria. Bebas tugasku. Karena semua sudah diambil alih oleh guru minggu ceria. Tapi kalau kita belajar firman, tanggung jawab itu adalah pada orang tua. Guru minggu ceria itu adalah suplemen. Hanya bantuan saja kepada pendidikan anak-anak itu secara rohani. Ulangan Fatsal yang ke-6 ayat 4-6 dikatakan begini. Dengarlah. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ini. Saya lebih suka baca Alkitab saya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Penekanan saya pada ayat yang ke-7. Siapa yang disuruh Allah mengajar kepada anak-anaknya mengenai perkara rohani? Orang tua, Bapak Ibu. Jadi yang namanya guru sekolah minggu atau minggu ceria itu adalah bantuan. Bukan yang pokok Bapak Ibu, itu bantuan. Kalau kita makan, nasi adalah makanan pokok. Tapi kalau kita kadang-kadang makan kentang goreng itu adalah suplemennya saja, penggantinya saja.
tapi bukan yang pokok. Orang tua adalah yang pokok. Kalau kita melihat bahwa pemberian terbesar orang tua adalah mengenalkan juru selamat pada anak-anaknya. Ini pemberian orang tua terbesar. Bukan yang lain Bapak Ibu, ini dulu. Spiritual itu penting. Pemberian terbesar orang tua adalah mengenalkan Kristus kepada anak-anaknya. Karena yang diberikan itu adalah keselamatan hidup. Karena yang diberikan adalah sesuatu yang kekal Bapak Ibu. Baru yang lain-lain. Pendidikan secara formal, baru yang lain-lain, pengalaman di dalam bekerja, baru yang lain-lain, mungkin keuangan dan lain sebagainya. Tapi orang tua itu harus bisa mengajar anak mengenal Allah, mengajar anak berdoa, mengajar anak untuk pergi ke gereja. Ini adalah peranan seorang tua dalam kehidupan anak-anaknya. Pembentukan karakter dan kerohanian itu harus dimulai sejak dini. Karena anak-anak itu adalah seperti buku tebal, putih, kosong, tidak ada tulisan di dalamnya. Bagaimana orang tua itu mengatur dan menulis yang terbaik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Di dalam kitab Amsal, fatsalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-6, Amsal Fatsal yang ke-22. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi udah dari kecil. Bahkan ada yang berkata bahwa karakter anak-anak itu 50% sudah ada padanya pada usia 5 tahun, 6 tahun. Sudah terbentuk 50%-nya. Tinggal separuh Bapak Ibu. Nah, apa yang kita lakukan dari anak itu waktu masih bayi sampai anak itu berusia 5-6 tahun. Apa yang kita isi itu akan membentuk karakternya. Perintah menjadi spiritual mentor adalah untuk orang tua. Ini yang kita harus tanam di dalam hati kita masing-masing supaya saudara dan saya kita itu memahami dan mengerti tugas tanggung jawab kita. Karena dewasa ini banyak orang tua berpikir begini, yang penting anak itu kan dikasih uang, beres. Kamar ada, mobil ada, supir ada, baju beres, makan minum beres. Udah yang penting anak kan duit. Marilah kita belajar sebagai orang tua rohani. Tugas kita adalah menjadi spiritual mentor bagi anak-anaknya. Saya beberapa bulan yang lalu ini pergi ke Bandung dan saya bertemu dengan teman lama yang dahulu kita kumpul bersama-sama, berdoa bersama-sama waktu kita masih SMA, doa syafaat bersama-sama tiap minggu ketemu. Kayaknya tiap minggu ketemu 2 kali. Rabu kita doa syafaat, Sabtu kita persekutuan doa, terus seperti itu. Ada waktu lain kita ngobrol mengenai Alkitab, terus menerus seperti itu. Baru-baru saya pergi ke Bandung dan bicara di tengah-tengah persekutuan kecil, persekutuan orang-orang kayanya di Bandung sana. Karena dia juga yang mengundang saya dan memperkenalkan saya pada persekutuan doa itu. Dan dia berkata, Pak Hani ini adalah mentor saya, guru saya. Waktu kita masih SMA dulu sama-sama kita belajar firman. Pak Hani lah yang memimpin dan membimbing saya. Bapak Ibu di dalam hidup ini kemudian saya lihat bagaimana dia bertumbuh sampai hari ini masih pelayanan. Suami istri sampai hari ini pelayanan dengan baik. Motivasinya masih bagus. Dan kita banyak cerita dan ngobrol di mobil, di restoran, kita bicara di hotel. Saya dapati orang ini tetap mantap. Hatinya tetap bagus, lurus, motivasinya benar. Wah, ini yang kita sangat senang Bapak Ibu. Ketika sekian lama tahun, 25-30 tahun ketemu, ternyata bagus. Rohaninya bagus, pelayanan bagus. Dan menjadi hamba Tuhan yang menjaga diri baik dan benar.
supaya tidak salah di hadapan manusia, tidak salah di hadapan Tuhan. Saya bilang this is good. Tapi itu peranan mentor semuanya di dalam hidup ini. Saya sendiri menjadi orang yang kenal Kristus memang bukan dari orang tua, tetapi dari seorang yang sudah dewasa dan ada usia yang bawa saya kenal Tuhan, tetangga sendiri. Kalau tidak, saya tidak akan pernah tahu yang namanya gereja, Bapak Ibu. Tapi saya mengucap syukur karena mendapatkan satu keistimewaan. Tetangga saya bawa saya kenal gereja, kenal Tuhan. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, sebuah survei yang dilakukan oleh the National Study of Youth and Religion, yaitu adalah pusat studi nasional mengenai anak-anak muda dan agama, mengajarkan bahwa ada 3 yang paling penting dalam kehidupan seorang anak muda. 3 yang sangat penting di dalam kehidupan seorang anak muda. Yaitu yang pertama dikatakan adanya iman dalam rumah tangga. Artinya anak-anak lihat orang tuanya sebagai orang tua rohani. Bukan lihat di dalam gereja tapi di rumah. Orang tua itu berlaku sebagai orang tua yang rohani. Anak punya kesempatan lihat orang tuanya baca Alkitab, lihat orang tuanya berdoa mungkin. Anak punya kesempatan lihat orang tua pimpin mesbah keluarga di dalam rumah. Anak melihat kesempatan, punya kesempatan lihat orang tuanya antara papa dan mama itu melakukan firman. Itu nomor 1. Nomor yang kedua, yaitu bahwa seorang anak muda itu butuh orang lain di samping orang tua, tapi yang rohani. Tempat dia bisa curhat, tempat dia bisa belajar sesuatu yang lain, tapi dari orang yang berbeda di dalam hidup ini. Bukan orang tuanya, tapi seorang mungkin mentor rohani, salah satu dalam gereja atau kakak kelasnya yang rohani dan lain sebagainya. Dan yang ketiga dikatakan yang penting bagi anak muda adalah dia harus ketemu Yesus Kristus, mengalami Yesus Kristus sebelum usia 17 tahun. Itu sangat bagus. Kalau ada seseorang anak muda bisa ketemu Yesus sebelum usia 17 tahun, itu bagus. Masa depannya dan karirnya dan semua yang ada di depan itu kelihatan nanti akan jadi jauh lebih baik. Jadi Bapak Ibu, pertanyaannya apakah kita sudah jadi seorang spiritual mentor bagi anak-anak kita? Apakah anak-anak kita itu juga punya orang lain yang mereka bisa lihat, mereka bisa belajar, mereka bisa mencontoh, tapi seorang yang rohani, yang berbeda mungkin dengan kita. Dan sudahkah saudara dan saya membawa akan anak-anak kita itu kenal Kristus sejak masa muda? Ini sangat penting Bapak Ibu. Peranan yang pertama adalah parents as spiritual mentor. Orang tua sebagai mentor rohani. Yang kedua kita mau pelajari bersama-sama yaitu parents as mediator. Orang tua sebagai mediator. Mediator. Apa bedanya mediator dan radiator? Oh beda. Itu radiator urusannya mobil dan sepeda motor dan lain sebagainya. Tapi mediator itu adalah orang yang berdiri di tengah antara anak-anak dan Allah. Itu mediator. Kalau ada apa-apa antara anak-anak dengan Allah kita, karena perbuatannya dan lain sebagainya, orang tua itu mediasi. Supaya hubungan antara anak dan Allah itu baik kembali. Itu namanya mediator. Kalau ada si A ribut dengan si B, maka dibutuhkan seorang mediator untuk ngadem-ngademin si A, ngadem-ngademin si B. Untuk kemudian supaya A dan B ini bisa bersatu kembali. Itu namanya mediator. Nah, orang tua adalah mediator bagi anak-anaknya. Kita bisa lihat itu dari kisahnya Ayub Bapak Ibu.
Bagaimana Ayub itu jadi mediator bagi anak-anaknya. Di dalam Ayub pasal pertama ayat yang kelima dikatakan begini. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan apa? Menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub apa? Senantiasa. Di sini kita belajar bahwa kisah Ayub dan anak-anaknya memberikan satu pelajaran bahwa orang tua itu harus jadi mediator bagi anak-anaknya kepada Allah. Ayub ini takut bahwa kalau anak-anaknya pesta pora, lalu kemudian berbuat dosa, lalu karena mungkin mabuk atau karena apa, dan kemudian ucapkan kata-kata yang salah lewat mulut, dalam hati, dalam pikiran. Itu sebabnya Ayub itu selalu senantiasa dikatakan memediatori akan anak-anaknya kepada Allah. Ini sesuatu yang indah. Dibangun mezbah sejumlah anak-anaknya. Anaknya 10, mezbahnya, korban bakarannya 10. Supaya mendoakan anak-anaknya. Supaya mediasi anak-anaknya. Orang tua itu adalah sebagai imam bagi anak-anaknya. Imam bagi anak-anaknya. Yang mendoakan mereka, yang menguduskan mereka, artinya yang minta ampunkan kepada Allah karena kesalahan-kesalahan anak. Yang memberkati mereka di dalam nama Kristus. Itu adalah peranan seorang tua, seorang mediator. Tiap hari saya doakan semua. Majelis saya sebut namanya satu-satu. Koordinator dan istri sebut namanya satu-satu. Asyirnya kemudian saya sampai mendoakan jemaat. Tidak saya sebut satu-satu. Nomor 1 gak kenal semua namanya. Nomor 2 bisa doa dari pagi sampai malam saya. Jadi saya berdoanya Jemaat Happy Family Center yang ada di Embong Sawo, di Rich Palace, di Sutos, di Landmark, di Jogja, di Magelang. Tuhan berkati dengan berkat jasmani, rohani, berkat tidak terduga-duga. Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati rohaninya. Oh, saya doain semua. Tiap hari Bapak Ibu. Semogalah ada yang mendoakan saya tiap hari. Karena saya mendoakan saudara tiap hari. Saya memediatori saudara kepada Allah. Amin saudara. Ini sesuatu yang penting. Kadang-kadang kita pikir uang cukup. Tidak Bapak Ibu, tidak. Kita pikir kasih kredit card cukup, tidak cukup. Kita beri apa saja yang just money diminta anak, kita pikir sudah cukup. Saya beritahu tidak cukup. Kita harus menjadi mediator bagi anak-anak kita. Orang tua membimbing anak untuk hidup benar, itu harus Bapak Ibu. Kalau anak salah secara rohani, harus diberitahu, harus ditegur. Kalau bukan saudara yang tegur anak saudara, lalu siapa yang mau tegur? Harus kita Bapak Ibu. Saya ingin bacakan 1 Samuel pasal 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan begini. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli, yaitu Imam Eli, segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka.
Artinya Imam Eli itu tahu bahwa anaknya berbuat dosa, diam. Tidak diajar yang benar, tidak dikoreksi, tidak dibetulkan, tidak dinasehati, tidak dimarahi, dibiar-biarkan saja. Anak mau apa silakan semuanya. Saudara, Allah lihat itu dari sorga dan berkata, Eli, kamu tidak menjalankan tugas yang baik dan benar. Itu sebabnya keluar firman ini yang mana dipakai Tuhan keluar dari mulut seorang Samuel yang kecil. Dan kemudian Samuel menggantikan Imam Eli. Jadi dengar saya baik-baik Bapak Ibu. Tugas Anda memang berat. Kalau punya anak satu agak lumayan. Kalau anaknya 8 memang agak repot. Karena harus perhatikan hidup mereka satu-satu. Kalau ada yang berbuat salah tidak lakukan firman. Harus diberitahu. Jangan dimanja. Kalau tidak kita itu bersalah kepada Allah. Karena Tuhan menetapkan saudara dan saya menjadi seorang mediator. Orang tua itu juga mengembangkan kerohanian anak-anak. Tugas orang tua adalah mengembangkan, membawa anak bertumbuh secara rohani. Itu tugas daripada orang tua. Seperti kemarin kita mendengar ada ibadah khusus anak-anak muda di Rich Palace. Yang datang sekitar 200-an. Karena ingin dengar mengenai teori Big Bang dan evolusi. Wow. Bagus sekali. Orang tua ada yang antar anak-anaknya ke sana. Dan berkata kirim BBM ke Ibu Agnes. Bagus banget Bu. Materinya bagus banget. Anak-anak saya juga senang. Nah ini. Memang malam minggu itu kadang-kadang enaknya pergi ke restoran. Bawa anak-anak ke restoran dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang ada ibadah khusus. Bawa mereka dengar sesuatu yang mereka tidak akan pernah dengar mungkin sebelumnya. Atau kesempatannya sangat langka. Bawa mereka dengar. Dengan itu orang tua menjadi orang tua yang membuka jalan untuk anaknya bertumbuh secara rohani. Dan itu sangat penting. Kalau saya bisa jadi seperti sekarang, terus terang itu adalah peranan orang tua saya. Di balik semua itu. Bahkan teman-teman ayah saya itu sempat bilang kepada saya, Han, kamu bisa seperti ini. Itu karena doa papamu, doa mamamu. Papamu tuh loh, doain apa buat kamu cerita sama om. Bahwa dia mau kamu sungguh jadi seorang hamba Tuhan. Karena waktu itu saya pulang Amerika udah kerja. Gak mikir lagi pelayanan jadi seorang hamba Tuhan full time jadi pendeta buka gereja. Udah gak mikir. Saya udah kerja. Saya berpikir waktu itu saya dengan uang saya lah. Seberapa yang saya mampu saya melayani Tuhan dengan uang saya. Di dalam perusahaan saya. Yang saya bangun dengan teman-teman itu ada persekutuan doa. Maaf ya Bapak Ibu, saya nggak hadir. Saya berdiri di depan pintu. Kalau waktunya nggak selesai, saya berdiri depan pintu. Teman-teman saya panggil saya, masuk Han, masuk. Saya didoakan hamba Tuhan luar negeri. Ngomongnya macam-macam sampai doa tumpang tangan, muncrat semua. Saya itu buka mata saudara. Didoain itu saya begini aja. Tumpang tangan saya hanya lihat dia. Dia doa macam-macam, nubuat macam-macam. Dia buka mata, dia lihat saya buka mata, dia kaget, dia tutup lagi. Saya pergi dengan teman-teman saya pergi ke Singapura. Mereka pada beli buku rohani, bawa saya, ya kita pergi sama-sama toko buku rohani. Sampai di sana saya beritahu teman-teman saya, ngapain beli buku-buku model begini? Ini buku-buku rohani tidak menghasilkan uang. Beli itu buku marketing, buku selling, buku jualan, buku manajemen. Yang beli buku-buku gini. Tapi saya punya teman-teman yang baik. Mereka hanya rangkul saya dan berkata, Han. Mereka doain saya. Saya udah cukup jauh dari Tuhan.
Kadang-kadang pergi gereja sebulan sekali. Tolong jangan ikut. Kulkas saya itu penuh bir Bapak Ibu. Dari atas sampai bawah. Bir semua. Mau bir lokal, bir Jepang, ada semua di sana. Bir apa aja. Kepingin coba-coba. Itu saya. Makanya saya katakan kalau saya itu kemudian jadi seperti saat ini. Teman-teman papa saya bilang, itu karena doa papamu, doa mamamu. Sekarang ditambah satu, doa istrimu. Ditambah lagi boleh, doa orang-orang dekat saya. Doa jemaat, itu yang akan membawa saya tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Jadi saudara, anak-anak saudara itu butuh doa. Butuh mediasi saudara. Jangan lupa, engkau adalah mediator bagi anak-anak saudara. Itu penting. Saudara tahu bahwa sebagai seorang Musa, Musa itu menjadi mediator untuk bangsanya. Coba lihat dengan saya dalam Keluaran pasal 32 ayat 32. Bangsa Israel itu ditinggal Musa naik ke gunung. Naik ke gunung itu kemudian Bapak Ibu, Musa enggak turun-turun. Bangsa Israel lalu suruh Harun bangun anak lembu emas. Lalu mereka sembah. Tuhan marahnya luar biasa. Perjinahan rohani terjadi. Allah marah luar biasa. Musa marah luar biasa. Dan Tuhan bilang kepada Musa, aku akan basmi mereka semua. Dan aku akan bangun bangsa yang baru dari engkau. Bangun bangsa baru dari engkau. Musa bilang apa? Haleluya Tuhan, puji Tuhan, laksanakan Tuhan. Apa yang kau inginkan? Tidak, baca ayat ini. Ayat Keluaran 32 ayat 32 dikatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Ini luar biasa. Hanya seorang mediator berani doa seperti itu. Hanya seorang mediator punya hati mengasihi seperti itu. Hanya seorang mediator berani ambil resiko yang seperti itu. Hapus namaku Tuhan. Hapus namanya dari kitab kehidupan. Tapi ampuni mereka. Artinya biar aku jadi korban. Biar aku jadi kambing hitamnya. Biar aku menjadi tumpahan murka-Mu ya Tuhan. Dengar itu. Tuhan ampuni bangsa Israel. Karena ada seorang mediator. Kalau anak saudara sudah jalannya salah, itu saudara harus doakan tiap hari. Kalau tidak murka Tuhan turun atasnya. Masa depannya bisa hancur. Segala jalan hidup bisa ditutup Bapak Ibu. Tapi doa saudara sebagai orang tua akan membuat hati Tuhan itu lumer saudara. Engkau nasihati anakmu, engkau doakan. Nasihati anakmu, engkau doakan. Karena zaman sekarang anak-anak nakalnya macam-macam. Ada yang di rumah kelihatan baik-baik, di luar rumah minta ampun. Tantangan zaman pada saat ini jauh sangat luar biasa. Peranan doa orang tua itu akan menjaga jalan anaknya itu lurus. Dan kalau sudah menyimpang bisa kembali Bapak Ibu. Mediator. Anda itu seorang mediator rohani. Dan itu yang Allah mau dalam hidup saudara. Yang ketiga kita lihat bersama-sama. Bahwa peranan seorang tua. Parents as love coacher. Seorang love coacher. Coacher itu pelatih kasih. Orang yang membawa anak-anak hidup di dalam kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Love culture. Bukankah Alkitab mengatakan di akhir zaman Bapak Ibu, kasih akan menjadi apa? Dingin. Dingin. Zaman sekarang dikatakan zaman di mana orang menjadi individualistik. Hanya mementingkan diri sendiri, tidak peduli orang lain. Zaman ini menjadi zaman yang dingin. Rasa iba itu semakin hari semakin terkikis habis. Rasa belas kasihan semakin hari semakin menipis. Rasa ingin menolong orang lain semakin hari semakin tidak ada. Dunia ini mengalami krisis kasih. Dan jangan sampai krisis kasih masuk dalam keluarga kita. Oleh sebab itu orang tua harus hidup sebagai pasangan yang penuh cinta kasih. Anak itu sebenarnya kalau dipikir-pikir tidak butuh banyak dalam hidup. Yang penting papa mama itu loh akur. Yang penting papa mama tidak saling bentak-bentakan. Yang penting papa mama tidak main pendekar-pendekaran. Artinya ribut terus satu dengan yang lain. Anak butuh ketenangan. Anak ingin lihat yang namanya orang tua, suami istri hidup dalam cinta kasih. Oleh sebab itu sangatlah indah kalau anak bisa lihat papa mama akur, rukun. Kadang-kadang romantis di depan anak-anak. Hanya untuk menunjukkan suami sayang istri, istri sayang suami. Di depan anak-anak. Itu indah. Jangan-jangan anak saudara tidak pernah lihat saudara gandengan tangan. Sekali-sekali biar anak lihat. Papa mama duduk di sofa nonton TV. Papanya dulang kue buat mama. Cilah. Sang mama ambilin tisu bersihin kotoran di pinggir bibir papa. Anak lihat itu bilang, that's love. Itu kasih ya. Biarlah mereka itu belajar kasih itu dari orang tua. Lihat orang tua. Karena kasih yang ada di luar sana seringkali kasih yang menjebak. Kasih yang ada di luar sana seringlah kasih yang tidak tulus. Bahkan kasih yang salah definisinya. Belajar kasihnya dari orang tua. Orang tua harus bisa mengekspresikan kasih di dalam rumah tangga itu. Supaya anak bisa lihat. Memang sih kita nggak bisa jadi seperti orang tua bule. Ya, orang bule kayaknya beda banget sama kita. Menyatakan cinta kasihnya itu terlalu lebih super bebas dan berkelebihan. Diukur dari kacamata budaya kita, budaya timur. Tetapi jalankan yang pantas yang bisa diterima oleh budaya kita, kultur kita, khususnya apa yang Alkitab ajarkan kepada kita. Itu baik, supaya anak tahu ternyata papaku tuh sayang banget loh sama mamaku. Ternyata mamaku itu aduh masih sayang banget loh sama papaku. Biar anak belajar ini dan lihat, bukan cuma dengar, lihat. Bukan mengira-ngira, melihat. Dalam masa saya masih kecil SD, saya lihat sebuah keluarga. Yang kemana-mana suami istri kalau keluar dari rumah gandengan tangan. Lalu sang bapak gandeng tangan anaknya. Yang mama gandeng tangan anaknya satu lagi. Saya lihat itu, saya bilang asik ya. Asik ya punya orang tua kayak gitu, asik ya. Mari Bapak Ibu, jangan sampai saudara punya anak, lihat orang tua yang lain dan bilang asik ya. Coba di rumahku kayak gini asik ya. Seandainya ini terjadi pada papa mamaku asik ya. Oh bisa jalan gandengan. Kalau papa mamaku itu suka mainnya itu kirim-kiriman piring. Mari belajar dalam hidup ini bahwa orang tua pun harus berani
mengaplikasikan apa yang disebut sebagai tough love. Kasih yang keras. Kasih yang keras itu apa? Kasih yang mengandung disiplin. Cinta kasih itu bukan artinya longgar, tidak ada disiplinnya. Kasih itu ada disiplinnya. Kasih bicara hukuman. Kalau tidak jalankan ini, tidak boleh pergi ke Tunjungan Plaza ke mall. Tidak boleh Sabtu malam minggu keluar rumah. Itu kasih yang keras tapi sangat baik. Kita harus punya peraturan yang tegas. Mencintai, mengasihi bukan berarti tidak ada aturan main apapun dalam hidup. Jangan begitu. Saya membaca kisah yang sangat indah mengenai seorang fotojurnalis. Seorang fotojurnalis Amerika Serikat untuk US News dan World Report. Yang mana dia itu 16 tahun jadi fotojurnalis. 16 tahun. Punya istri, punya anak. Kerja 16 tahun jadi seorang jurnalis foto. Yang selama 16 tahun dikirim ke lebih dari 60 negara. 60 negara. Dan hampir tidak pernah ada di rumah. Karena selalu dapat tugas foto kemana saja. Termasuk foto yang indah-indah. Foto para politician, para orang politik. Foto waktu ada negara perang dan lain sebagainya. Dia dikirim kemana-mana untuk itu. Sehingga istrinya waktu keguguran yang kedua istrinya harus pergi rumah sakit sendiri. Tanpa suaminya itu menolong dia dan ada di sampingnya waktu terjadi keguguran yang kedua. Saudara, setelah 16 tahun itu dia menulis buku Evidence of My Existence. Buku ini bicara mengenai kehidupan dia, bukti daripada keberadaan kehidupan dia. Dan dia berkata bahwa pada tahun 2004, orang ini namanya Los Calzo. Los Calzo pada tahun 2004 dikasih kesempatan untuk meliput John Kerry dalam kampanye kepresidenannya. Jadi waktu John Kerry mau jadi presiden, mencalonkan diri jadi presiden, itu dialah satu-satunya yang boleh dekat dan boleh meliput. Tapi dia tolak semua itu. Dan dia berkata itu sebuah penghargaan istimewa buat saya. Untuk bisa meliput seorang calon presiden dari sangat dekat dan sangat private. Tapi dia berkata saya tolak itu. Banyak orang berkata bodoh engkau tolak kesempatan itu. Tapi dia menjawab sesuatu yang sangat indah. Dia menjawab sesuatu yang sangat indah karena dia tahu. Hampir 17 tahun dia tinggalkan istrinya. Demi menjadi seorang jurnalis foto. Keliling dunia kemana saja. Dan dia berkata bahwa begini. Kebenarannya sangat sederhana. Bahwa di dalam dunia jurnalis foto. Saya mungkin akan menjadi seorang kecil yang berhasil. Tapi di dalam rumah tangga, sebagai seorang ayah, terhadap anak saya seorang yang laki-laki, saya mungkin menjadi sebuah legenda. Sebuah hero, pahlawan bagi anak saya. Dan dia lepaskan, tinggalkan pekerjaan itu. Dan dia hidup dekat dengan istri dan anak satu-satunya. Supaya dia bisa menjadi seorang ayah yang baik. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Kadang-kadang dunia ini menawarkan begitu banyak. Memberikan impian yang begitu besar. Memotivasi kita untuk mencapai yang sangat dahsyat dalam hidup. Sampai kita bisa lupa keluarga. Kita bisa lupa, kadang suami bisa lupa istri. Kadang istri bisa lupa suami. Tapi kadang-kadang orang tua sampai melupakan anak. Kan ada suster, kan ada pembantu, kan ada supir, kan cukup. Semua sudah terpenuhi. Anak butuh lebih dari itu semua Bapak Ibu. Anak butuh figur.
seorang ayah, seorang ibu yang rohani ada di dalam rumahnya. Seorang yang penuh cinta kasih. Kita punya waktu sangat terbatas memberikan yang terbaik, yaitu figur cinta kasih kepada anak-anak. Ketika dia sudah menikah Bapak Ibu, waktu saudara sudah habis. Sudah sangat terbatas memberikan yang terbaik itu. Tetapi sementara mereka ada di dalam rumah, ini kesempatan bagi semua kita untuk kita menjadi seorang guru, seorang pelatih, seorang teladan yang memberikan cinta kasih. Dan biar anak belajar cinta kasih itu tidak salah belajarnya dari saudara dan saya. Hari ini kita belajar bagaimana menjadi godly parents. Bagaimana menjadi orang tua yang rohani. Kita harus memahami peranan kita sebagai spiritual mentor. Mentor rohani bagi anak-anak kita. Biarlah tugas ini saudara anggap mulia. Memimpin anak-anak saudara hidup takut Tuhan adalah tugas yang mulia. Jangan saudara pikir menyekolahkan sampai S1, S2, S3 itu lebih mulia. Itu baik Bapak Ibu. Tapi itu tambahan. Tugas membawa anak untuk hidup dalam kerohanian yang baik, itu tugas saudara dan saya. Orang tua sebagai mediator. Kalau sampai anak-anak mengalami apa-apa dalam hidup, mereka itu butuh doa saudara. Butuh saudara untuk mendoakan mereka waktu mereka alami tantangan, waktu mereka menangis, waktu mereka sakit, waktu mereka mengalami ketidakberdayaan. Yang paling saudara bisa berikan pada mereka adalah persembahan doa kepada Allah untuk mereka. Orang tua sebagai love coacher, menjadi pemimpin, membawa anak melihat, ini loh cinta kasih. Ini loh yang benar nak. Biarlah anak belajar mengasihi itu. Jangan dari yang lain. Dari saudara. Dari engkau bapak-bapak. Dari engkau ibu-ibu. Biarlah anak belajar cinta kasih dari Anda. Kalau kita lakukan semua ini, maka kita hidup seperti yang Tuhan mau kita hidup. Menjadi orang tua. Orang tua yang saleh, yang rohani. Godly parents. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Amin.